Kedua, yang ketemu Musa, Allah yang punya wujud atau tidak? Yang ketemu Musa itu malaikat, Bang Kris, sudah banyak ayatnya. Bahkan di Perjanjian Baru kisah pasal 738, 750 itu malaikat. Makanya di kisah pasal 10 dikatakan malaikat Tuhan, malaikat itu Tuhan. Baca tuh kisah pasal 10 itu, baca. Yang menulis 10 perintah Allah dengan jari tangan Allah itu malaikat atau Allah? Karena yang kita bahas, aku nggak bodoh kalau aku nggak paham. Yang aku pahami, yang turun ke bumi itu bukan Tuhan, tapi malaikat. Dalam pertanyaan saya, Allah Bapa manusia, Yesus menjadi manusia. Berarti Yesus ada Musa ketika mencipta Adam, ada Yesus. Suara Bang Kris putus-putus, nggak jelas suaranya, suara kecil, nggak jelas. Oh iya. Apakah Om Kris, apakah Yesus pada perjanjian lama itu sudah berbentuk manusia, Om Kris? Itu kan masih berupa firman. Dia masih berbentuk, ya. Kita tidak bisa menggambarkan Allah itu seperti apa karena mulianya. Nggak bisa, dari ajaran ada Musa waktu ada. Yesus itu sebelum Abraham ada sudah ada, karena memang Dari ajaran Musa ada, Om Kris. Kita merujuk pada ajaran Musa aja, bahwa Allah Tuhannya Musa itu tidak berbentuk, kan gitu kan? Terus kita ini dibentuk serupa gambar Allah, bukan Allah menjadi gambar kita. Perhatikan kejadian 1. Serupa dengan gambar Allah, berarti Allah itu ada yang berjenis kelamin laki-laki, ada yang berjenis kelamin perempuan, gitu maksudnya. Mau laki-laki, mau perempuan, mau laki-laki, kalau Allah itu wujudnya bertubuh tapi dalam kondisi mulia, ya berarti tidak seperti kita. Tetapi kan ketika manusia dicipta segambar dan rupa Allah, berarti Allah punya rupa. Kita seperti rupa jadi Allah. dalam Bible Anda, Yohanes 5:37, tidak seorang pun yang bisa melihat rupa Tuhan, kata Yesus. Rupanya pun tidak bisa. Rupanya pun tidak bisa kau lihat. Yang benar yang mana ini? Iya. Perkataan Bang Kris atau perkataan Yesus? Berarti menganggap Yesus itu berbohong ini. Yang mana yang benar nih? Ketika di nabi-nabi menyebut Enggak, Allah gini, jangan dari kemana dulu Bang Kris. Di dalam Yohanes 5:37, Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang bisa melihat rupa Tuhan. Yang benar Bang Kris atau siapa yang benar ini? Kan Yesus melihat rupa Tuhan. Di mana Yesus melihat rupa Tuhan? Di mana? Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Di mana Yesus itu melihat di dalam Yohanes 5:37, apa kata Yesus? Ya, suaranya pun tidak bisa kau dengar, rupanya pun tidak bisa kau lihat. Ini perkataan Yesus. Di dalam Yesaya 45 nomor 6, Yesaya 45 nomor 6, apa kata Yesus? Dengan siapa engkau hendak mengembandingkan aku, mengumpamakan aku, menyamakan aku, sehingga kami sama. Nggak mau Tuhan dalam perjanjian lama itu sama-samakan. Iya, kan Yesus katakan, barang siapa melihat aku, dia sudah sama dengan melihat Bapa. Nah, melihat ajaran Yesus, karena Yesus itu mengajarkan perintah-perintah yang disampaikan oleh Bapa dalam Yohanes 17 ayat 8. Ya. 17:6. Barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Barang siapa menampar aku melihat, ya. Barang siapa menampar Bapa. Lah, Yesus kalau dalam penjelmaan sebagai manusia, dia kan manusia 100%. Berarti ya, tapi kan Anda bilang tadi, ya, tadi Anda bilang kalau Yesus itu melihat Bapa, melihat aku melihat Bapa. Betul? Iya, melihat. Apa hubungannya Yesus? Bapak? Apa hubungannya dengan melihat aku, melihat Bapa? Karena Yesus itu ketika ditangkap oleh orang Romawi, dia ditampar oleh orang Romawi, betul? Apakah ketika Yesus ditampar oleh Romawi menampar Bapa? Kan Yesus dalam dunia, dalam penjelmaan, tidak mungkin dia menampar Bapa juga. Nah, gini loh Bang Kris,
Yesus itu kan ajarannya yang disebut dengan siapa yang melihat aku, melihat Bapa, itu bukan melihat pribadinya, tapi ajarannya yang disampaikannya itu yang berasal dari Bapa. Yohanes 17 ayat Betul. 6. Betul, itu betul. 7:16. Betul. Ya betul, saya Ya, ya. tidak mengkal itu. Jadi Iya. untuk memahami Yesus sebenarnya itu sudah ada di perjanjian lama, ketemu Tidak. nabi-nabi. Tidak ada Yesus Karena perjanjian lama, Yesus- tidak ada Yesus. Akulah dalam Keluaran 20, apakah itu? Akulah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, kata Tuhan dalam perjanjian lama. Tidak ada Tuhan perjanjian lama. Iya, karena Yesus di dalam Allah, walaupun dia anak Allah, dia di dalam Tidak Allah. ada, Makanya Bang itu Kris. Di dalam keyakinan disebut orang Allah yang Yahudi, kita. ya, di dalam keyakinan orang Yahudi, apa kata orang Yahudi? Ya, Tuhan itu satu. Ulangan 6 nomor 4. Dengarlah, sama Israel, dengarlah. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Esa dalam pengertiannya itu bukan kesatuan, tapi satu. Satu. Tunggal. Tidak ada Tuhan dalam perjanjian lama. Ya, iya. Iya, mereka kan menolak Yesus, tidak suka percaya Yesus, ya. Kalau Mereka Yesus mengaku menolak saya lah Yesus Tuhan bukan yang sebagai dibuatkan, Tuhan. mereka akan menolak. Mereka menolak Yesus bukan sebagai Tuhan, tapi sebagai utusan. Bukan menolak sebagai Tuhan di mereka itu, sebagai utusan. Karena mereka, kalau kita lihat Yesus ini, yang ditunggu oleh orang Yahudi itu adalah yang lahir dari benihnya Daud, bukan orang yang tidak punya bapak. Lucu nonton nih. Orang Yang Yahudi ditunggu menolak oleh sebagai orang Yahudi Mesias. itu adalah keturunan Daud dengar deh. yang dari benih Daud. Sementara Yesus ini tidak punya bapak, tidak punya silsilah ke Daud. Orang itu sebagai nabi pun ditolak, apalagi Tuhan. Tolak. Apalagi Daud orang. Tidak ada hubungannya. Makanya Yahudi menolak Dengar. kemesiasan Jadi, Tuhan soal Yesus, yang- kemesiasan Yesus, karena Yesus ini secara garis keturunan Yesus itu tidak sambung sampai kepada Daud. Karena yang ditunggu oleh orang-orang itu adalah kemesiasan Daud. Kasih kesempatan Om Kris, kasih kesempatan. Kasih Oke. kesempatan Om Kris. Silakan Om Kris. Kena tahu Mbak, Ustaz? Iya. Kemarin kena tempat juga Ustaz. Sudah bangun yang kemarin itu Ustaz. Udah bangun kemarin? Oh, Apa itu, saya kenapa Ustaz? Kena lambung ya Ustaz? itu satu minggu. Silakan lanjut. Jadi Pak Ustadz, ya, Yesus itu adalah yang berwujud, ya, baik di perjanjian lama maupun baru, ya. Allah yang dikatakan Allah itu yang tidak bisa diterupai dengan manusia, firman yang dari yang Bang Kris, sinyalnya curan-curan Bang Kris. Tuhan Minta Roh Kudus. Sinyalnya curan-curan. Nah, kalau di perjanjian baru sudah dalam penjelmaan. Makanya di nabi-nabi lama, nabi-nabi perjanjian lama yang ketemu Tuhan, ya ketemu Yesus juga. Ada penjelasannya itu. Tapi belum namanya Yesus, begitu. Jadi Yesus ini keluar dari diri Allah, dia dikirim, diutus sebagai utusan anak Allah, ya, keluar dari diri Allah. Ada 3 yang beri kesaksian di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Nah, Yesus ini yang disebut Firman. Tapi dia yang punya kepala, punya otak, punya tangan, kaki, tapi dalam kondisi tubuh yang mulia, bukan seperti kita yang berdosa ini. Sebelum berdosa kok Bang Kris. Jadi Yesus juga jadi Yesus juga pernah jumpa Musa dan Elia, dia berubah wujud. Nah, berarti bukan wujudnya sebagai manusia biasa. Dia kembali ke wujud yang sebagaimana keilahiannya. Tapi kan kita tidak bisa gambarkan kita. Kalau kita selamat, kita akan tahu wujud manusia, wujud Adam yang mulia dan Yesus yang mulia. Kalau kita selamat, kalau tidak selamat, kita sepertinya hanya melihat tubuh yang bisa mati, bisa hancurin. Tapi tubuh yang mulia itu hidup kekal selama-lamanya. Itulah Adam dan Yesus.
Oke, kalau saya langsung pakai data saja ya. Jadi gini, Yesus ini sudah dinubuatkan dia. Nubuatnya Yesus itu ada di Ulangan 18:18. Akan kubangkitkan nabi sepertimu Musa dari saudaramu. Maksudnya dia di Bani Israel juga, seperti kamu. Seorang nabi yang akan dibangkitkan itu. Berarti nanti ini kan orang Kristen sendiri mengklaim Yesus itu. Ya benar, saya percaya juga itu. Nah, ingat ya, nanti nabi ini muncul ditolak oleh mereka. Kristen tidak tahu apa-apa, malah diangkat menjadi Tuhan. Jadi nubuat ini, seorang nabi akan dibangkitkan untuk Israel. Ketika bangkit beneran, menolak Israel sampai mau membunuhnya. Kristen yang nggak tahu apa-apa malah dituhankan. Islam baru datang ya, meluruskan dua-duanya. Israel diluruskan. Kenapa kalian menolak nabiku, utusanku? Kristen diingatkan, laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Kenapa kalian tuhankan? Jadi dua-duanya oleh Allah diluruskan, diperingati. Yahudi diperingati. Kenapa ketika aku ngutus Isa kamu tolak, bahkan ingin kamu bunuh, padahal dia wajihan fid dunya wal akhirah, padahal dia seorang nabi yang dimuliakan, ya, terkemuka di situ sebagai nabi. Nah, Kristen juga diingatkan oleh Allah. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Kenapa kalian tuhankan nabiku? Jadi dua yang diingatkan. Yang Israel, kenapa kamu tolak nabiku, utusanku? Kalau Kristen, kenapa kamu tuhankan utusanku? Islam ya, mengakui dia sebagai utusan seorang nabi. Itu. Yang mana di dalam Al-Quran juga diingatkan bahwa mereka ini suka membunuh para nabi. Coba dibaca di dalam surat Al-Baqarah 87. Bismillahirrahmanirrahim. Di sana dijelaskan, walaqad ataina Musal kitaba min ba'dihi wa qafaina min ba'dihi birrusul. Langsung wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu biruhil qudus. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa dan kami susulkan setelahnya ya dengan rasul-rasul, utusan-utusan yang lain maksudnya. Dan kami telah memberikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran. Ya, serta kami memperkuat dia dengan Ruhul Kudus, yaitu malaikat Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa suatu pelajaran yang tidak kamu inginkan, kamu menyombongkan diri, lalu sebagian mereka didustakan dan sebagian yang lain dibunuh, seperti Zakaria dibunuh. Itu peringatan. Kenapa Israel? Kalian ini ketika Nabi diterima disanjung-sanjung, tapi ketika tidak sesuai dengan kemauan kamu, kalian bunuh. Itu ya. Sama dengan Wahyu 16 ayat 6. Di Al-Quran juga sama ada penjelasan. Memang seperti itulah risikonya para nabi. Kenapa para nabi ini diberi tingkatan tertinggi oleh Allah? Karena para nabi ini ujiannya berat. Ya. Ketika ditolak, dihina, dicaci maki, dilempar, bahkan mau dibunuh. Nabi Muhammad puluhan kali mau dibunuh itu waktu di Mekah. Ya, sampai beliau sembunyi di Gua Sur itu. Ya. Jadi kalau Yesus benar-benar mati, tidak masalah. Memang resikonya para nabi yaitu nyawa. Tiba-tiba Yesus mati katanya menebus dosa. Apa hubungannya? Menebus dosa kata Yesus dengan bertobat. Kalau kamu tidak bertobat seperti anak kecil ini,
maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, bertobatlah, kan gitu. Nah, itulah ajaran samawi, bukan ajaran tumbal. Tenang ya, silakan kalian berdosa, tenang. Nanti saya turun sendiri dengan darahku kalian akan ditebus. Gak ada ajaran pagan kayak gitu itu. Oke, silakan Om Kris ini sinyalnya itu. Ya maaf ya, tadi saya turun karena pindah ini apa ke wifi ini. Ya silakan ngomong apa saja terserah lah. Nanti saya sangka nanti ayo. Ya, ini Bu Solalu, Bu Sofia, Dalam Bu. Al-Quran dikatakan, Bu Sofia. jadi ya si mantan oten mau ngomong itu. Ya Pak, silakan Pak Kris, silakan. Jadi kan Al-Quran katanya diturunkan langsung dari Allah, berarti sudah jelas ya. Tapi kok masih ditafsir lagi, masih harus punya tafsir, kenapa ya? Kalau kalimatnya udah jelas, kenapa ditafsir lagi Pak Ustadz? Grace, kalau orang Arab, para sahabat, dah usah tafsir udah paham. Lalu kenapa ada tafsir setelah para sahabat gitu? Biar kita ngerti. Contohnya gini, walladzina yu'minuna bil ghaib. Orang mutakin itu adalah mereka yang beriman kepada yang gaib. Coba, kalau nggak ditafsirin, tidak dijelasin. Kalau Nabi, sahabat, tabiin paham ayat 3 gitu. Nah kita, orang Indonesia saya, kalau nggak ditafsirin, apa gaib itu? Maka dijelasin seperti adanya surga, neraka. Kita kan nggak pernah nyampe ke sana. Nggak tahu seperti apa surga itu, neraka seperti apa. Tapi, karena Nabi Muhammad yang menyampaikan iman kita. Ya, coba. Mereka yang beriman kepada yang gaib. Apa itu gaib? Kalau nggak dijelasin. Nah kalau orang Arab ngerti, sahabat. Nah kita ini nanti orang-orang setelahnya ini, kalau nggak dijelasin, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, mereka yang beriman kepada kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad. Nggak usah ditafsirin, ngerti apa Al-Quran. Cuma nanti ditafsir dijelaskan Al-Quran. Wa ma unzila min qablik, dan mereka beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi sebelum engkau. Apa? Kalau nggak ditafsirin. Mereka ngerti para sahabat. Maka dijelasin kitab-kitab yang diturunkan kepada selain Nabi Muhammad ada Taurat, Zabur, Injil. Nah gitu. Jadi tafsir itu menjelaskan. Nggak usah ditafsir, nggak masalah. Kalau paham. Gitu. Jadi gitu. Terus begini Pak Ustadz, kalau Al-Quran diterjemahkan oleh Profesor Doktor ahli bahasa ke bahasa Indonesia, apa masih perlu ditafsir lagi sedangkan sudah diterjemahkan dari bahasa Arab? Loh. Mau siapapun yang menerjemahkan, tidak akan ngerti orang. Apanya yang salah ini? Walladzina yu'minuna bil ghaib, mereka beriman kepada yang gaib. Ini kan secara terjemah. Nah nanti kan orang nanya, apa gaib itu? Seperti apa hal-hal gaib itu? Kan begitu nanti. Secara terjemah, ya sudah benar. Mereka beriman kepada yang gaib. Tapi kan nanti ada orang yang nanya nanti, apa gaib itu yang harus kita imani? Maka dijelaskan hal-hal yang tidak pernah kita lihat. Sama dengan Ibrani 11 ayat 3. Iman adalah dasar dari sesuatu yang tidak pernah yang tampak. Ya gitu. Ya. Itulah iman. Ya, gitu. Makanya rata-rata rukun iman ini sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Rukunnya iman ada 6. Apa iman itu? Percayanya hati kepada semua yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dari Allah. Iman kepada Allah. Apakah kita percaya Allah itu ada kalau melihat dia? Tidak.
Iman kepada malaikat. Apakah kita pernah ketemu malaikat? Tidak. Iman kepada para nabi, qada dan qadar. Jadi semuanya itu iman. Di kitabmu ada. Iman apa? Dasar dari sesuatu yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah tampak. Main iman. Karena gini ya. Kenapa kok ada iman? Karena memang ada sesuatu yang tidak masuk akal lah. Maka mainnya di ranah iman itu. Tentang Allah. Coba. Allah itu tidak usah gini. Enggak. Kayak Musa. Ya Allah, umatku akan percaya kepada engkau kalau mereka melihat engkau. Lalu kata Allah, ya gak bisa Musa. Tidak akan kuat. Kamu saja, manusia paling kuat sekarang ini, gak akan mampu lihat aku. Apalagi umatmu. Ya, jadi orang Israel ini ngeyel gitu loh. Ya, masa dia mau beriman kalau melihat gitu loh. Berarti tidak ngerti iman. Iman itu memang hal-hal yang sudah apa ya, yang gaib gitu loh. Cukup kita imani. Sama seperti Yesus, kamu tidak bisa melihatnya, mendengar suaranya pun juga gak bisa. Ya, Yohanes 5:37. Musa juga gitu, mati manusia kalau melihat Tuhan. Keluaran 33:20. Ya sudah, main iman sudah. Nah, tapi kalau ajaran pagan gak mau. Saya harus ada sosok. Ya sudah, ajaran pagan aja, buat patung gajah, patungnya bom-bom, apa terserah. Sembah sudah. Itulah Tuhan yang berwujud menurut keyakinan orang pagan. Harus ada wujudnya. Tapi kalau ajaran samawi, la tudrikuhul absar, Al-An'am 103, tidak bisa dilihat. Ya, mati manusia kalau melihat Tuhan. Keluaran 33:20. Kamu tidak bisa melihatnya. Yohanes 5:37. Iman itu sudah. Gitu ya. Oke, lanjut. Tak melihat dia. Karena cahaya kemuliaan aja menyilaukan. Kita tidak mampu. Makanya dia harus menjelma. Memang diutus oleh bapaknya menjelma, ya. Dan yang saya heran ya, sudah diterjemahkan Yesus lahir mati berbangkit di surah Maria itu masih ditafsir lagi. Oh, matinya bangkitnya nanti, matinya nanti. Itu yang mengherankan. Udah diterjemahkan begitu masih ditafsir lagi. Kedua, sudah dijelaskan di kitab kalian, ya, dikatakan, hai ahli kitab, ya, tidak dipandang beragama kalau tidak menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan firman Allah. Nah, itu masih ditafsir lagi, padahal sudah jelas. Kalau kita tidak patuh pada Taurat, ajaran-ajaran Taurat, berarti tidak dipandang beragama. Tidak mengakui Injil, tidak dipandang beragama, kan tidak perlu ditafsir panjang lebar. Udah diterjemahkan oleh ahli Al-Quran, oleh profesor doktor yang menerjemahkan. Masih ditafsir lagi. Nah, itu. Jadi di Alkitab kalau perumpamaan Tuhan Yesus ya memang ada tafsirnya. Oke. Nah, itu perumpamaan beda dengan sudah diterjemahkan. Oke, gini tuh Om Kri. Silakan. Oke. Maryam 33 yang kamu tanyakan. Ya. Di situ dijelaskan, ya Allah, Ya, minta yang 33 itu. Kesejahteraan bagiku pada hari aku hidup, mati, bangkit. Kenapa kok ditafsirin? Kenapa ditafsirin itu belum mati nanti? Karena memang dalam Al-Quran dia belum mati. Tapi dia menceritakan, di ayat itu menceritakan bahwa manusia ini akan melewati 3 fase. Fase hidup ke dunia pertama, fase mati kedua, fase bangkit lagi nanti di mahsyar. Ini sama dengan Maryam 15, tapi untuk Yahya. Jadi Anda baca 33, padahal di ayat 15 juga ada ayat kayak gitu. Dua nabi ini minta kesejahteraan, walaupun saya iya. Ibaratkan kalau saya umat Islam tuh gini, ya Allah, saya ini hidup butuh petunjuk darimu ya Allah. Bahkan ketika saya mati butuh hidayah darimu ya Allah. Saya tidak mau pas dicabut atau sebelum dicabut iman saya malah lepas. Jangan ya Allah. Dan nanti ketika aku
aku bangkit dari mahsyar, aku minta petunjuk tetap darimu ya Allah. Nah, ini memang semua umat Islam doa kayak gitu. Kita ini butuh kesejahteraan bukan ketika hidup saja, ketika mati, bahkan ketika bangkit butuh Allah kita. Gitu deh ya. Nah, Yesus itu, Isa dalam ayat 33 itu seperti itu, bukan membahas dia mati bangkit, enggak. Nah, berarti di dalam ayat itu sekarang fase berapa Yesus ini? Pertama. Sama seperti saya, fase pertama, yaitu hidup di dunia, maksudnya belum mati. Yesus kan diangkat hidup-hidup di dalam Al-Quran. Maka dia fase pertama sama seperti tahta. Lalu kapan Yesus ini sampai kepada fase kedua? Nanti ketika dia diturunkan lagi, kan dia mati. Baru fase kedua. Nah, nanti semua manusia kan bangkit di mahsyar, termasuk Yesus. Itu fase ketiga. Gitu. Terus yang ketiga, hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama kalau kamu tidak mengikuti apa? Tidak melakukan Taurat dan Injil. Apa maksudnya di situ? Maksudnya di dalam Taurat dan Injil ada tentang Nabi Muhammad. Kenapa kamu tolak ketika Nabi ini muncul? Coba baca Al-Baqarah 146. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumul haqqa wa hum ya'lamun. Aduh, laptopku kok mati. Oh, sudah. Jadi orang-orang yang diberi Taurat dan Injil mengenal Nabi Muhammad seperti mengenal anak-anaknya mereka sendiri. Aduh, laptopku mati. Nah, jadi di Taurat dan Injil ada tentang Nabi Muhammad. Tapi ketika Nabi Muhammad ini muncul, kok mereka tidak menegakkan Taurat dan Injil itu. Gitu loh. Contohnya pendeta Bahiro, dia beriman kepada Nabi Muhammad. Ya, anak kecil ini akan menjadi seorang nabi. Loh, kamu tahu dari mana? Saya ahli kitab Injil, pendeta saya. Itu ya. Maksudnya gitu ayat itu, Om Kris. Makanya jangan mengatakan kenapa butuh ditafsir, Tata. Kalau tidak ditafsir, tidak ngerti apa maksudnya. Kok harus beriman kepada Taurat dan Injil? Maksudnya apa? Membahas tentang Nabi Muhammad ada di kitab Taurat dan Injil gitu loh. Oke, silakan dulu. Ini saya mau nganu laptop dulu. Iya. Ya, mantan dulu Bang Kris. Saya ini ada Imran ini tadi kan nih. Selamat. Oh, kabur dia. Oh, ya, oten di bawah ya, yang bernama Metatron. Mau coba orang lain kau naik ke atas Metatron, ya. Oten di bawah naik, kau usah gabung. Imran tadi kan kenapa? Imran tadi kan tadi diturunkan. Gak ada. Imran tuh Kristen itu tippingnya agak menghujat. iya. Ya, Imran tadi kan naik lagi ke atas kau. Yang nama akun di Metatron silakan naik Anda ya. Iya. Dikit saya sambung ya, dikit ya. Iya. Orang Yahudi ketika membahas tanah, Bang Kris, itu dia perlu midrash, Talmud. Midrash itu penjelasannya daripada tanah, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Kalau tidak ada midrash dan Talmud, maka orang Yahudi tidak bisa menafsirkan perjanjian kitab Torah tersebut. Contoh yang anda jadikan sebagai apa namanya nubuatan terhadap Yesus dalam Yesaya 9 nomor 5. Ya, seorang anak telah lahir. Anda mengatakan ini untuk Yesus, sementara dalam penjelasan orang-orang Yahudi dalam kitab midrashnya, dalam kitab tanahnya mengatakan bahwa dalam kitab Talmudnya mengatakan bahwa ini adalah untuk Ahaz. Sementara Anda sendiri dari mana tafsirnya kalau ini untuk Yesus? Dari mana? Anda ambil? Apanya? Dalam Yesaya 9 nomor 5, di situ dikatakan seorang anak telah lahir, ya. Menurut Kristen ini buat Yesus, betul? Lah itu nubuat tentang Yesus, iyalah. Coba Lah, iya. dari mana Anda ambil situnya? Dari mana? Walaupun di situ tidak dari mana disebut ambil? Yesus, ya. Menurut orang Yahudi, dalam penafsiran orang Yahudi, kitab Talmudnya, ini untuk orang
untuk seorang raja bernama Ahaz dan Hizkia. Nah sekarang Anda ngambilnya pakai tafsiran apa? Udah, yang Anda baca untuk siapa? Untuk Yesus atau raja itu? Raja Ahaz. Itu bentuk present sudah Ya terjadi. kalau untuk raja Ahaz, bahas. Ya kenapa Kristen mengatakan itu untuk Yesus? Ya di situ disebut enggak tentang Mesias yang akan datang. Seorang anak terlahir, ya, dialah raja yang perkasa katanya. Sebagian Kristen mengatakan ini adalah untuk Yesus, betul? Kan di perjanjian lama itu banyak yang dinubuatkan juga sebagai sekarang, raja. ya, coba ini Anda ngambilnya perjanjian lama. Tunjukkan sama saya tafsirnya dari mana diambilnya? Ataukah ini pendapat pribadi aja? Tunjukkan. Kalau sudah jelas dikatakan tentang Ahaz, ya tentang Ahaz, bukan Yesus berarti. Iya, saya Jadi kalau pertanyaannya, perjanjian lama tersebut ada nggak nama Yesus? tidak ada nama Yesus di perjanjian lama. Kalau tidak ada nama Yesus, kenapa Tapi Anda nasihat Yesus? Ya. Orang Kristen itu pada umumnya, Kristen denom apa saja, mengakui bahwa yang dinubuatkan oleh nabi-nabi tentang Di mana itu? Mesias yang Mana akan itu? datang, Manuel, ya. Jawab. Anda ini kan udah banyak baca Alkitab. Enggak, di mana itu ya? orang Tunjukkan Kristen sama pasti. saya, kalau ada di dalam ajaran Kristen, ajaran Yahudi, ada penafsiran bahwa Yesus yang akan dilahirkan. Tunjukkan sama saya. Saya enggak hafal ayatnya, Ya, tapi berarti saya pernah Anda baca ngasih dan bebas. itu sudah umum. Anda nafsir bebas. Dan Anda tahu itu ada. Kalau Anda tahu itu ada, Anda usah tanya. Iya, Anda kan Ustaz tadi aja tahu mengatakan, ada Anda Manuel tadi dan mengatakan bahwa di dalam perjanjian lama ada Yesus. Berdasarkan apa Anda menafsirkan, mengatakan bahwa dalam perjanjian lama itu ada Yesus? Dari mana? Ilmunya Ya, apa? kita semua orang Kristen apapun denomnya, ya, Yesus itu memang sudah ada sebelum Abraham ada, aku ada, kata Yesus. Berarti dari zaman mana dia Di ada? perjanjian lama tidak pernah ada satupun orang Yahudi ya dalam kitab Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim mengatakan ada Tuhan yang dilahirkan. Sekarang Anda orang dari pagan Yunani mengatakan bahwa dalam perjanjian lama tersebut ada seorang bernama yang Yesus. Dasarnya apa? Kalau cuma pendapat pribadi, ini bukan masalah, ini bukan akademis. Dasar Anda menafsirkan kalau dalam perjanjian lama itu ada Yesus apa? Pada tuh, kalau berbicara yang ditugaskan di dunia ini yang punya wujud adalah Yesus, ya. Jadi ketika kita dicipta dikatakan serupa dengan gambar, ya berarti Yesus memang ada di situ. Ini Ketika salah kalian. Musa juga Ya, ketemu yang punya. ini salah kalian. Sudah, jangan dulu bilang salah kalian. Salah Selesai kalian. dulu baru Anda bicara. Ya, silakan. Jadi kan ada ayat mengatakan Allah tidak bisa diserupakan. Nah, benar. Kita yang diserupakan seperti Allah yang punya wujud itu. Enggak sama. Allah menyerupai jadi kita, jadi manusia. Ayat mana? Kecuali Yesus. Ada ayatnya. Gimana? Kalau kita diserupakan dengan orang mana? Tunjuk nama. Ya, tanya Pak Tahta aja. Pak Tahta yang sering baca ayat. Nggak ada, dalam perjanjian lama nggak ada. Nah, inilah Ada di kesalahan perjanjian kalian. lama. Di dalam Kejadian 1 nomor 26, menurut tafsiran orang Yahudi, itu bukan rupa kita. Karena selem di situ. Bukan bentuk dalam bentuk ini manusia, beginilah bentuk Tuhan, enggak dalam pengertian orang Yahudi. Anda menafsirkan semua maunya. Orang Yahudi punya kitab 3000 tahun sebelum Yesus. Anda ya di abad pertama menafsirkan kitab orang Yahudi yang 3000 tahun sebelum Yesus, Anda tafsirkan senang-senang artinya. Berdasarkan apa ilmunya? Kita menafsirkan seperti apa? Apa di Yunani juga tidak dikatakan kita atau jamak, ya, bukan saya. Itulah, Yang kita kalau- tidak disebut saya mencipta manusia segambar rupa saya. Kalau kita itu kan jamak. Oke. Kalau ada Bapa dan Maksudnya gini Om Kris, maksudnya kan Yahudi itu punya disiplin ilmu untuk menafsirkan Torah, katanya Bang Dato itu kan namanya Talmud Midrash. Talmud Midrash.
Nah, kalau di kekristenan untuk menafsirkan bahwa penubuatan itu tertuju pada Yesus, itu pakai ilmu apa? Disiplin ilmu. Ilmu apa? Itu aja. Oh iya, jangan samakan Kristen dengan Yahudi. Yahudi ada menolak Yesus. Mereka tidak mau Yesus. Masa kita Kristen ini adalah dua kitab sebenarnya. Kalau kita perhatikan, Yesus yang mengatakan dia tidak membatalkan sunnah. Yang saya tanya, ilmu apa yang Anda ambil? Ini Yahudi kan punya Talmud, punya Midrash sebagai tafsiran dari Torah. Makanya Al-Quran ada hadis sebagai penafsirnya. Kalau Yahudi, Torah ada Midrash penafsirnya. Sekarang apa yang menjadi pegangan Anda untuk menafsirkan ayat-ayat yang dipunyai oleh orang Yahudi tersebut? Apa ilmunya? Iya, jadi orang Cocokologi, Datuk, cocokologi. Ada nggak? Orang Pokoknya ada ilmu rawa rontek, rawa bening, rawa jinggro ilmunya. Sementara di orang Yahudi ada namanya Midrash. dengar dulu. Orang Kristen nggak denom, masing-masing denom punya tafsirnya. Jadi mau Katolik, mau Protestan, mau Advent, mau gereja apa itu ada tafsirnya. Iya, apa Entah nama dari ilmunya? sumbernya dari mana. Apa nama ilmunya? Apa nama bukunya? Iya kan, kalau Protestan punya tafsir Alkitab. Ya, Kalau apa nama bukunya? Advent punya tulisan. Apa nama buku tafsirnya? Apa Kalau namanya? Ya kalau kita punya buku banyak judulnya. Apa nama bukunya? Para nabi dan bapa, para raja ada, kerinduan segala sama ada, kemenangan Apa akhir nama ada, bukunya tafsir yang terus menafsirkan Bang Chris? ada. Apa nama bukunya? Kalau Yahudi punya Midrash, punya Talmud. Kalau Kristen, apa nama bukunya yang menafsirkan perjanjian lama ini? Kitab Torah ini apa nama bukunya? Nggak ada. Nggak ada. Ada, saya punya judulnya, Ada, saya Pak. sampaikan. Nggak ada, tuh. Ya. Punya Dan saya otoritas ya. mana? Ini ya, otoritas mana yang menafsirkan kitab Torah orang Yahudi? Kalau orang Yahudi, otoritasnya namanya Rashi, Rambam. Ya, ada namanya Rashi, ada Rambam. Sementara di Kristen, apa nama otoritas yang berhak menafsirkan kitab Torah orang Yahudi? Iya, kalau jangan kita samakan orang Yahudi dengan kita yang di Indonesia sekarang. Kalau LAI ya punya penterjemah dan punya tafsir Alkitab dari LAI. Ya, kita beda zaman, beda negara, beda tempat. Tetapi Kristen pada umumnya ya memperhatikan ucapan Yesus. Jangan kamu menyangka aku datang meniadakan hukum Allah. Kenapa? Kimit. Lanjut lagi Om, ayo. Ya. Suruh beli. Apa yang mau Jadi disampaikan? kalau berbicara Yahudi, berbicara Kristen ya beda. Ya, kita ini Kristen itu pengikut Kristus, bukan agama Yahudi. Nah, kalaupun ada ajaran-ajaran di kitab Taurat tulisan Musa masih kita praktekkan di zaman Kristen ini, itu memang perpaduan. Ya, masih ada yang masih berlaku yang dikekalkan Yesus, dan Paulus mengajarkan kita untuk kalau beriman kepada Yesus bukan berarti meninggalkan hukum. Ya, kalau ada yang mempertahankan hukum tapi menolak Yesus, sama saja tidak. Makanya Paulus katakan, adakah iman membatalkan hukum Taurat? Sekali-kali tidak. Kami meneguhkannya. Yaitulah Kristen. Kristen itu bukan agama Yahudi. Orang Israel saja belum tentu kalau ditanya, percaya enggak kamu sama Yesus? Coba Anda ke Israel, kebanyakan mereka mengatakan, oh kami kenal, kami tahu siapa Yesus, nggak usah ajar kami tentang Yesus. Yaitu Israel sekarang. Tapi masih ada orang-orang Israel di luar Yahudi ya yang bergabung dengan kami sekarang, mereka ajar. Kita nak perlu lagi rebutan Yerusalem itu atau Palestina atau apa, karena Yerusalem yang kita tunggu adalah Yerusalem yang ada di surga.
Jadi itu Yahudi sekarang beda. Ada umat yang sisa Israel di luar Yahudi dan orang Yahudi sendiri. Maka kita Kristen bukan agama Yahudi. Kalaupun Anda membawa-bawa ajaran Yahudi dengan beda dengan ajaran Kristen, ya memang beda. Yesus itu ya menggabungkan baik Yahudi maupun Yunani, baik orang Yahudi maupun orang di luar Yahudi. Itulah tujuan Yesus ke dunia ini, bukan untuk Israel saja lagi, tapi kita ini juga berhak. Udah siap tak? Bentar, bagus. Udah siap, Ustaz? Udah siap? Udah? Udah Om. Udah. Oke. Udah, silakan. Jadi gini, makanya kalau ingin mengaku-ngaku pengikut, maka tak kasih tahu caranya, pakailah metode Islam ya. Pengikut itu apa? Mengikuti, ada yang diikutin. Apa yang diikutin? Ya, saya mengikuti Nabi Muhammad. Umat Islam mengikuti Nabi Muhammad. Apa yang diikutin? Kan harus jelas. Maka ajaran inti Nabi Muhammad apa? Kan dia utusan. Apa tugas dia? Menyampaikan firman Tuhan. Kan gitu. Nah, terus apa isinya firman Tuhan? Pertama, yang paling inti adalah mengenalkan Tuhan. Ya. Makanya Nabi Muhammad 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu masih mengenalkan tauhid doang. Puasa, sholat gak ada masih. Haram-haram, homer belum ada. Tauhid terus. Ya. Bagaimana posisi dia diterima? Gitu loh. Makanya selama hampir 10 tahun ajaran kasih, karena saat itu dia ditolak. Dia selalu membuktikan bagaimana caranya supaya saya ini dipercayai oleh mereka. Ya, saya ini utusan. Ternyata beliau mau dibunuh sampai beliau hijrah ke Madinah. Baru nanti ada perintah-perintah, larangan, ada sholat, puasa, semuanya itu hampir 10 tahun baru ada. Ya, atau 10 tahun baru banyak. Maka umatnya mengikuti. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Puasa, kita puasa karena kita pengikut. Ya, Allahu la ilaha illahu, tiada Tuhan selain Allah. Ya, kami imani itu. Karena itu ajaran inti. Nah, semua yang disampaikan Nabi itu kami ikutin. Yang perintah kami kerjakan, yang larangan kita jauhi. Itu pengikut. Nah, kalau Kristen ngaku pengikut, ajaran inti lo dilanggar itu. Hukum yang terutama, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dilanggar hukum terutama. Yang kedua, tunggu dulu, tenang, sabar. Apa kata Yesus? Guru, apa yang harus kulakukan supaya aku memperoleh hidup? Ya, kenapa kamu mengatakan baik? Ya, tidak ada yang tidak ada kebaikan. Maksudnya apa? Kalau kamu ingin hidup, turutilah perintah Allah. Itu ya, kalau ingin hidup ya, turuti perintah Allah. Apa perintahnya Allah itu yang mengutus Yesus? Supaya dia dikenal sebagai Tuhan. Itu makanya Yesus selalu mengatakan, dengarlah Israel, dikenalkan Allah. Akulah jalan kepada Allah. Ya, akulah kebenaran. Maksudnya kebenaran menyampaikan bahwa dirinya ini penyampai firman, kebenaran. Tapi semua itu dilanggar oleh Kristen. Tiba-tiba mengaku Kristen pengikut Yesus. Ajaran inti loh mereka tidak ikutin. Gimana mengatakan pengikut? Apa yang kalian ikutin? Coba apa? Tidak ada kan? Coba satu-satu apa? Ajaran inti kalian langgar itu. Gitu loh ya. Coba silakan. Coba. Kalau Islam udah jelas semuanya. Ya, apa kamu Joshua ngomong apa? Ayo. Dari mana tahu Bapak? Oke, hukum yang terutama apa? Kata Yesus. Gini Pak, tak mungkin dari Gak usah gini. Apa hukum? Jawab dulu. Pakai data. Kalau mau diskusi pakai data.
Kami nggak pakai data. Kasihilah Tuhan Allah Dari omongan. segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal bunimu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu Oke, sendiri. yang pertama apa Itu yang tadi? Kasihilah, kasihilah siapa? Kasihlah Tuhan musuhmu. Allahmu dengan segenap hati, Oke, Tuhan segenap Allah. jiwamu, segenap Oke, Tuhan segenap Allah. akal budi. Yang kedua, hukum yang terutama dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa satu. Nah kalian, ya. Maka ketika ditanya Bapak Tuhan, Tuhan, Yesus Tuhan. Padahal dia sudah pernah. Hukum yang terutama dengarlah Israel, aku dan Bapak Tuhan, nggak ada. Ayo. Kembali ke Tritunggal lagi ya. Nah, Tritunggal lagi. Kan Yesus, dengar ya, Yesus kan memberi satu perumpamaan ya, ibarat tuan dan hamba-hamba dan ladang. Ladang ini adalah dunia. Ladang ini juga adalah bangsa Israel itu sendiri yang tujuannya mereka Ganti dulu Om. Macet Om. nah, karena mereka hamba-hamba